Mimpi Belgia hancur lagi. Datang dengan penuh percaya diri setelah membantai Amerika Serikat di babak 16 besar. Langkah The Red Devils harus terhenti secara tragis di perempat final Piala Dunia 2026 setelah ditekuk Spanyol dengan skor tipis 2-1. Kekalahan ini bukan cuma soal gagal ke semifinal, tapi juga mempertegas satu mitos paling menakutkan dalam sejarah sepak bola, kutukan pelatih asing di Piala Dunia nyata adanya. Mengapa taktik Rudi Garcia asal Prancis ini kembali menemui jalan buntu? Mari kita bedah. Ada 3 alasan utama mengapa formula Rudi Garcia akhirnya macet total di hadapan Spanyol. Pertama, kalah total di lini tengah. Pelatih lokal Spanyol, Luis de la Fuente, menugaskan Rodri untuk mengisolasi Kevin De Bruyne. Akibatnya, aliran bola ke depan terputus total. Kedua, kegagalan memanfaatkan peluang. Belgia sempat menyamakan kedudukan lewat Charles de Ketelaere. Namun setelah itu taktik Garcia terlihat buntu saat Spanyol menaikkan intensitas serangan. Ketiga, hilangnya fokus di menit akhir. Kelengahan di menit ke-88 dimanfaatkan dengan sempurna oleh Mikel Merino untuk mencetak gol kemenangan Spanyol. Di laga sebesar perempat final, kehilangan fokus semenit saja artinya pulang kampung. Kekalahan Belgia ini memperpanjang catatan hitam sejarah. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930, belum pernah ada satupun negara yang keluar sebagai juara dunia menggunakan jasa pelatih asing. Semuanya selalu dimenangkan oleh pelatih lokal. Banyak pakar menyebut, turnamen internasional butuh pelatih lokal karena mereka memiliki pemahaman budaya yang mendalam, kesamaan bahasa, dan ikatan emosional nasionalisme yang kuat dengan para pemain. Hal-hal mendasar inilah yang gagal diadopsi secara instan oleh pelatih asing seperti Rudi Garcia di Belgia, atau Roberto Martinez dan Domenico Tedesco di era sebelumnya. Statik pertandingan. Banyak orang hanya melihat hasil akhirnya. Padahal kalau kita membuka statistik pertandingan, terlihat jelas mengapa Spanyol pantas lolos. Spanyol menguasai bola hingga 68%, sedangkan Belgia hanya 32%. Artinya, hampir sepanjang pertandingan Belgia dipaksa mengejar bola. Dominasi itu juga terlihat dari jumlah operan. Spanyol mencatat 663 operan dengan akurasi mencapai 91%. Di mana taktik Rudi Garcia gagal? Rudi Garcia sebenarnya datang dengan modal yang bagus. Namun ketika menghadapi Spanyol, timnya kesulitan keluar dari tekanan. Lini tengah Belgia gagal mengimbangi dominasi Spanyol. Akibatnya, Kevin De Bruyne tidak mendapat banyak ruang untuk mengatur permainan. Saat penguasaan bola hanya 32%, otomatis peluang membangun serangan juga menjadi sangat terbatas. Belgia memang sempat menyamakan skor melalui Charles de Ketelaere. Namun setelah itu, Spanyol kembali menguasai jalannya pertandingan hingga akhirnya mencetak gol kemenangan di menit ke-88 melalui Mikel Merino. Sementara Belgia hanya membuat 295 operan dengan akurasi 81%. Perbedaan ini menunjukkan Spanyol jauh lebih nyaman mengendalikan ritme pertandingan. Bahkan dalam urusan menciptakan peluang, Spanyol juga unggul jauh. Mereka melepaskan 18 tembakan, 8 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Sebaliknya Belgia hanya mampu mencatat 5 tembakan, dan hanya 2 yang tepat sasaran. Data ini memperlihatkan bahwa Belgia lebih banyak bertahan dibanding menyerang. Akhir generasi emas. Kekalahan ini tentu memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini menjadi tanda bahwa generasi emas Belgia benar-benar telah berakhir? Selama lebih dari 1 dekade, Belgia selalu memiliki pemain-pemain kelas dunia. Namun hingga kini, trofi Piala Dunia masih belum berhasil mereka raih. Pergantian pelatih juga belum mampu mengubah hasil akhir. Belgia dan Rudi Garcia boleh saja pulang dengan mimpi yang hancur. Namun, runtuhnya Belgia justru meninggalkan satu pertanyaan besar bagi tim raksasa lain yang tersisa di turnamen ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah taktik impor memang tidak akan pernah bisa juara di Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, klik like, subscribe, dan jangan lewatkan video berikutnya karena kita akan membahas satu-satunya negara tersisa yang masih nekat memakai pelatih asing. Sampai jumpa.